Pemirsa, sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus Brigadir Joshua, Putri Chandrawati belum ditahan polisi. Penundaan penahanan dilakukan karena Putri sakit dan perlu istirahat selama 7 hari. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Penundaan penahanan ini lantaran Putri Chandrawati mengaku sakit dan harus istirahat selama 7 hari berdasarkan surat dokter yang diserahkan kepada penyidik. Padahal penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri, namun gagal akibat ketidakhadiran Putri. Meski tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik akhirnya melakukan gelar perkara berdasar 2 alat bukti dan menjerat Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tak main-main, Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Verdi Sambo dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Komjen Agus Andrianto mengungkap peran Putri dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sebelum pembunuhan Brigadir Joshua, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati mengadakan rapat di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Putri juga diduga menjadi salah satu orang yang menggiring Brigadir Joshua ke rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Putri juga menjanjikan sejumlah uang kepada para pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu, Putri Chandrawati hingga kini belum diperiksa lantaran sakit. Dan saat ini sudah ada rekan kami, Lika Apriliani, langsung dari kediaman Verdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta. Selamat malam, Lika. Apakah malam ini ada aktivitas di kediaman Verdi Sambo? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Pasca Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat atau yang dikenal dengan Brigadir J. Saat ini dan juga malam ini suasana di rumah pribadi yang berada di kawasan Saguling yang diduga menjadi tempat keberadaan dari Putri Chandrawati saat ini. Ini dari pantauan kami dari siang sampai dengan malam hari ini sangat sepi dan juga tidak ada kegiatan yang berarti, di mana di belakang saya ini adalah rumah pribadi Sambo yang terlihat rumah lantai 2 yang tertutup rapat dan terpantau bahwa tidak ada penjagaan yang berarti baik dari pintu masuk dan juga pintu gerbang menuju dari rumah Sambo yang berada di kawasan Saguling ini tersebut. Meski demikian, ini kami dari pihak media tidak diperkenankan untuk mendekat lebih jauh dikarenakan tepat di seberang dari rumah pribadi Sambo ini ada beberapa security dan juga asisten rumah tangga yang siap siaga untuk menghalau para awak media jika kami mendekat untuk mengambil gambar. Sebelumnya, Putri Chandrawati ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik setelah penyidik menggelar gelar perkara dengan ditemukan 2 alat bukti
yaitu keterangan saksi dan alat bukti media elektronik berupa CCTV yang berada di rumah pribadi Saguling ini dan juga di dekat TKP di rumah dinas di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan yang menunjukkan bahwa Putri ini berada di dua lokasi tersebut dan juga melakukan kegiatan perencanaan pembunuhan Brigadir J. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Putri belum ditahan dikarenakan alasan sakit dan diberikan izin untuk istirahat selama 7 hari. Putri Chandrawati dapat disangkakan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 340 subsidiar, pasal 333 junto, pasal 55 dan 56 KUHP terkait pembunuhan berencana. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Davi dan juga pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi terbaru dan juga jika ada kegiatan yang berada di kawasan rumah pribadi Sambo yang ada di kawasan Saguling, Jakarta Selatan ini. Sementara itu, Davi, kembali Anda. Baik, Lika, apakah ada informasi yang Anda dapatkan bahwa benar saat ini Putri Chandrawati berada di dalam rumah di Saguling? Ini memang diduga Putri Chandrawati saat ini berada di rumah pribadi yang ada di Saguling ini, namun kami sempat menanyakan beberapa rumah tangga yang keluar masuk dari rumah pribadi tersebut, namun mereka tidak bisa ataupun tidak mau memberikan informasi ataupun statement dari keberadaan Putri Chandrawati. Meskipun demikian, kami memang menduga dari beberapa awak media yang di sini yang juga standby dari siang juga sampai malam hari ini, menduga bahwa Putri Chandrawati ini memang berada di rumah pribadi yang ada di kawasan Saguling, Jakarta Selatan ini. Davi. Baik, untuk sementara terima kasih Lika Apriliani atas laporan Anda langsung dari kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo, Saguling Duren 3, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, janjikan uang 1 miliar rupiah ke Barada Eliezer setelah menembak Brigadir Joshua. Istri Verdi Sambo itu dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Polri mengungkap alasan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Alasan itu terungkap berdasarkan rekaman CCTV vital yang ditemukan di lokasi kejadian. Saat dan sebelum penembakan Brigadir Joshua, istri Verdi Sambo berada di lokasi kejadian dan mengikuti rangkaian kegiatan mengenai rencana pembunuhan Brigadir Joshua. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sementara itu, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan sebelum Brigadir Joshua ditembak, Putri menanyakan kesanggupan Barada Eliezer dan Bribka RR untuk menembak Joshua. Putri juga menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Baradae yang telah menembak Brigadir Joshua. Sementara untuk Bribka RR dan KM dijanjikan masing-masing 500 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, skenario pelecehan seksual Putri Sambo dinarasikan menjadi alasan pembunuhan Brigadir Joshua. Narasi ini terbantahkan setelah Putri ditetapkan sebagai tersangka. Drama skenario kasus tewasnya Brigadir Joshua mulai terkuak. Meski hingga kini polisi belum mengungkap apa motif Sambo membunuh Brigadir Joshua, namun skenario pelecehan Putri Chandrawati yang diakui Sambo telah dipatahkan polisi. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Putri Chandrawati pun sempat meminta perlindungan ke LPSK, namun permintaan tersebut ditolak meski sejumlah asesmen psikologis telah dilakukan. Dengan bahwa yang sampai detik terakhir, sampai kemudian tanggal 12 Juli itu kan sudah ditetapkan bahwa kasus tersebut itu dihentikan, sehingga kan Ibu PC tidak memiliki status hukum dalam kasus ini, sehingga dalam kasus tersebut maupun kasus yang pembunuhan sampai sekarang kan belum ada, jadi kemudian kita menolak. Sampai sekarang kan kami hanya fokus untuk perlindungan terhadap Baradae ya, jadi kami belum ada rencana untuk melaporkan hal tersebut seperti itu, karena bagi kami sudah kami tolak dan itu sudah sesuai dengan kode etik kami ya.
kami nggak ada problem. Usai Kapolri menetapkan Irjen Sambo sebagai tersangka, Ferdi Sambo tetap konsisten dengan pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan oleh tim sus. Sementara Putri Chandrawati sempat menyampaikan keikhlasannya atas peristiwa yang dialami keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Hingga pada 12 Agustus, atau tepatnya 1 bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat ke publik, kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam pelecehan tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Komnas Perempuan yang sempat menerima kasus pelecehan Putri pun meminta Putri Chandrawati untuk bicara jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak kasus kematian Brigadir Joshua bergulir, hanya sekali istri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati muncul di hadapan publik. Namun kemunculan Putri justru menimbulkan pertanyaan netizen karena dituding berbeda dengan tampilan pada foto-foto yang beredar. Istri Irjen Ferdi Sambo Putri Chandrawati akhirnya muncul ke publik pada Minggu 7 Agustus saat menjenguk suaminya di Makobrimob Kelapa II Depok. Putri yang hadir bersama anak sulung dan kuasa hukumnya sempat memberikan keterangan kepada wartawan meski dengan terbata. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Namun kemunculan Putri di Makobrimob menimbulkan pertanyaan netizen. Banyak yang berpendapat penampilan Putri saat itu lebih mirip dengan pengacaranya Sarmauli Simangunsong. Karena Putri nampak berbeda dari foto-foto yang beredar di masyarakat. Informasi simpang siur ini viral di media sosial. Sejumlah unggahan di media sosial membandingkan sosok Putri Chandrawati dengan pengacaranya. Salah satu unggahan akun @ray_inews bahkan menduga Putri digantikan oleh pengacaranya saat muncul di Makobrimob. Lalu, benarkah Putri Chandrawati yang hadir ke Makobrimob malam itu adalah pengacaranya? Yang jelas, publik kini menantikan akhir perjalanan kasus ini. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua juga berdampak pada anak-anak Ferdi Sambo. Mereka menjadi korban bullying, baik langsung maupun melalui media sosial. Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat menyeret atasannya, mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, dan istrinya Putri Chandrawati. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana mati. Untuk kepentingan penyidikan, beberapa kali rumah dinas dan rumah pribadi Irjen Sambo diperiksa polisi, LPSK, hingga Komnas HAM. Tujuannya untuk melengkapi dan menggali bukti serta motif terjadinya pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Kondisi ini sangat berpengaruh pada anak-anak Sambo dan Putri Chandrawati, terutama pada kedua anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Akibat kasus yang menempatkan ayah dan ibunya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, mereka menjadi korban perundungan atau bullying. Tak hanya secara langsung, bullying di sosial media juga deras mendera. Kondisi ini tentunya sangat berdampak pada perkembangan dan kondisi psikologis anak Sambo dan Putri. Mereka yang tak terlibat dengan kasus yang menyeret orang tuanya harus ikut menanggung beban.
Antisipasi hal ini, sejumlah pihak menyerukan agar publik tak lagi menghakimi dan membuli anak-anak Sambo dan Putri. Termasuk KPAI yang akan melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi psikologis anak Putri dan Sambo dalam keadaan baik. Kita akan koordinasi dengan sekolah maupun dengan dinas pendidikan ya terkait dengan kasus ini. Karena anak-anak ini memang bukan tidak bersalah ya dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kedua orang tuanya. Kemungkinan besar juga anak-anak ini kan tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang tuanya misalnya terkait dengan kasus ini. Hak perlindungan terhadap anak-anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Jumlah oknum polisi yang diperiksa terkait pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua bertambah menjadi 83 orang. Kami segera kembali, tetaplah di Breaking News.